Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, sebagaimana janji saya tadi, saat ini kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita. Insya Allah beliau adalah Kiai Haji Muhammad Syahidi, akan membahas tema tentang cemburu buta. Bu, ada yang cemburu buta? Ada? Mana orangnya? Yuk kita dengerin lebih lengkapnya. Guru, silakan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin la nabiyya min ba'di wa ala alihi wa sahbihi wa jundih. Qala ta'ala fi muhkamit tanzilih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ahbib habibaka haunan asa ayyakuna baghidaka yauman ma. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil Alamin. Tema pada kesempatan yang mulia ini, kita berada di tempat yang mulia, kumpul bersama orang yang mulia. Insya Allah kehidupan kita mulia dunia akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Cemburu buta. Boleh orang cemburu, Bu? Boleh orang cemburu? Boleh. Boleh, yang penting jangan ditambah sama buta. Sebab kalau buta itu filosofinya nggak bisa melihat, maka banyak salahnya. Cemburu tanda bahwa orang itu adalah memiliki rasa cinta kasih kepada lawan kita, kepada pasangan kita. Tetapi nggak boleh digandengin sama yang namanya buta. Kenapa kemudian dalam kehidupan terjadi cemburu buta? Adalah karena kita melihat pasangan kita ini dengan penglihatan yang negatif. Oleh karenanya supaya tidak cemburu buta, kita ini melihatnya jangan dengan pakai kacamata yang suudzon. Sebab Bu, supaya kita ini tidak cemburu buta, harus sering kita ini kumpul. Kalau kemudian kita ini nggak bisa kumpul, bagaimana caranya supaya bisa kumpul? Adalah harus sering ketemu, komunikasi, jangan putus. Sebab kalau udah kumpul, barang yang nggak enak jadi enak. Contoh gampang, saya mau nanya nih, ibu kalau beli ayam goreng, ini banyak nih semua ibu-ibu pasti bisa ayam goreng, Set. Yeah. Pasti bisa, cuma yang terkenal dan diburu orang itu apanya? Orang bisanya ngantri beli dia, itu apanya Bu yang menarik? Bukan. Kalau nggak ada temennya yang satu itu nggak berasa, apa itu? Sambal. Nih mama udah pasti paham mas sambal, Set. Dan ibu tahu bahan sambal itu nggak ada yang enak. Ada laki kita ngopi pagi-pagi terus sarapannya sama terasi. Ada pagi-pagi suami kita nongkrong di depan rumah ngopi terus sarapannya sama garam. Garam nggak enak, cabai juga nggak enak, bawang nggak enak. Nggak ada yang enak, cuma kalau jadi satu lalu kemudian egonya ditinggalkan, berubah namanya menjadi sambal, maka barang yang tidak enak menjadi enak. Itu artinya kita boleh cemburu, bentuk bahwa kita ini adalah sayang sama suami, tapi nggak boleh cemburu buta, ngerusak. Rumah tangga bakal jadi malapetaka, akan binasa, manfaatnya tidak ada, malah kemudian rusak semuanya. Oleh karena itu Rasulullah sampaikan, ahbib habibaka haunad asa ayyakuna baghidaka yauman ma. Cintai orang yang kamu cintai, jangan terlalu cinta. Sebab yang hari ini Anda cintai
bisa jadi besok jadi musuhmu. Yang hari ini ibu suka, bisa jadi besok itu menjadi orang yang ibu benci. Makanya nggak boleh. Ini awal mula cemburu buta ini, kita ini rasa memiliki. Bahasa kerennya posesif yang berlebihan. Rasa memiliki. Rasa memiliki gimana? Ngatur semuanya. Ibu tahu perempuan ini zat paling pinter. Sebenarnya makhluk yang paling pinter itu perempuan. Dibanding laki-laki, Bu. Iya, gimana Zat? Kalau laki-laki mah duit diumpetin gak bisa ketemu. Iya. Tapi kalau perempuan nih, biar kata diselipin di kantong celana mana aja, tahu dia. Tahu. Ya Tahu Allah, itu perempuan. Makanya perempuan ini pinter. Iya, di mana aja tahu. Tahu di mana aja tahu. Ya, Maka kalau kemudian orang menganggap perempuan itu lemah, salah, Bu. Ibu boleh diawasin, tapi jangan terlalu diawasin. Suami yang begitu nggak suka. Saya, Bu, kemana-mana kalau dikasih sesuatu sama panitia, nggak berani dibuka di jalan. Kenapa? Karena istri saya selalu percaya. Karena istrinya percaya, maka kemudian saya tidak pernah berani macam-macam. Maka jangan ditanya-tanya mulu, ribet. Ada yang begitu ada? Ada, Ustaz, banyak begitu. Mana orangnya? Banyak yang begitu. Terus kemudian jangan ngatur mulu. Sebab kalau pengen kita ini tidak terjadi dalam kehidupan rumah tangga cemburu buta, kita ini harus saling tahu. Jangan kemudian ibu mau membuat sesuatu suami supaya senang, jangan maunya ibu. Ibu harus belajar maunya suami apa. Dan sebaliknya pasangan juga begitu. Kalau bini kita demennya duren, jangan dibeliin dodol. Iya. Enggak seneng. Ibu filosofi begini, kalau ibu dari kampung, di daerah-daerah itu ada orang suka gembala kambing. Itu megang kambing, itu yang ada yang dari belakang, ada yang ditarik. Ibu tahu siapa biasanya yang megang kambing ditarik itu? Kan ada yang dipegang tuh, ditarik tuh. Siapa itu biasanya? Hah? Yang punya. Pedagang biasanya, tarik. Tapi kalau penggembala biasanya di belakang. Dan ibu salah besar kalau pakainya cemburu buta. Sama kayak begini. Gitu loh. Istri kita ini, kayak ibu ini, suami tercintanya ibu ini. Kalau kemudian salah, maka kemudian akan berakibat fatal cemburu buta. Dan itu sebabnya dalam bahasa agama karena ibu setiap kali mau ngomong sama suami, ketika ada komunikasi tidak pernah kita ini menggandeng Allah. Bu, harusnya apa-apa itu menggandeng Allah, bila perlu hadrah dulu. La hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. Lanjut lagi, wa ila arwahi sadatina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa Talhata wa Sa'di wa Sa'idi Abdurrahman ibn Aufin wa Abi Ubaidah Amr Jarrah wa Zubairil Awam usulihim purihim. Al-Fatihah. Tumma ila arwahil arba'atil a'immatil mujtahidin muqallidin fiddin wal ulama'il amilin wal fuqaha'il muhaddisin qura'il mufassirin wa sadatis sufiyatil muhaqqiqin wa jami' auliya illahi ta'ala min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha bi yaminiha ila simaliha. Al-Fatihah. Baru kemudian kita ngomong, insyaallah saling percaya. Kelamaan. Orang dulu sama orang sekarang bedanya apa? Kalau orang dulu enggak banyak ngomong tapi banyak doa. Maka anak jadi. Iya. Suami dulu sama suami sekarang beda. Kalau suami dulu mau ngomong itu ngomongnya enggak seberapa, banyak doanya. Maka tidak terjadi cemburu buta. Orang sekarang kadang-kadang mohon maaf ngomongin laki kayak ngomongin anak buah. Orang pulang Aisyah dulu istrinya Rasulullah. Beda sama Aisyah sekarang. Aisyah sekarang itu kalau lakinya sholat Jumat nggak ditungguin. Aisyah istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau beliau mau pulang ke rumah udah di depan pintu. Kalau kita kadang-kadang suaminya assalamualaikum saja nggak dijawab-jawab. Begitu dijawab malah ngomongnya nggak enak gitu. Malah ngomongnya nggak enak. Apa yang diomongin? Kayak rumah siapa aja tinggal masuk aja ribet. Ini yang membuat kita ini cemburu butanya makin naik karena kemudian kesalahan kita yang dibuat. Oleh karena itu hadirin yang kami muliakan, barang yang tidak enak menjadi enak adalah karena rukun. Rukun ini akan menangkal cemburu buta. Bila itu ada pada diri kita, insya Allah kita akan Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.
Masya Allah, tabarakallah luar biasa Bu. Seger apa enggak? Ada yang masih cemburu? Oh cemburu boleh, yang enggak boleh cemburu buta. Ustadz sebentar, kelihatan nih ibu-ibu udah enggak sabar nih mau bertanya sama Ustadz. Monggo silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Retno dari Majelis Taklim Ikhwan Perumahan Asabri Indah Jati Asih. Pak Kiai, saya mau bertanya, bagaimana dengan orang yang karena sayang dengan pasangannya hingga akhirnya cemburuan, Pak Kiai? Demikian pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah guru, ini mah ada nih orang ya sama lakinya cemburuan banget. Nelpon bukan telepon tapi video call, ada yang begitu ada. Mana orangnya? Saking gak percayanya ya. Iya saking gak percaya, anaknya video call padahal emaknya yang nengok di belakang. Ada yang begitu ada. Ayo silakan guru jawab. Baik. Jadi begini Bu, ketika dalam pikiran kita sesuatu yang di alam dunia itu abadi dan milik kita akan berakibat fatal. Cemburu yang berlebihan juga akan berakibat fatal karena kita salah melihat dan salah menilai. Suami itu bukan milik ibu. Suami itu titipan yang harus dirawat sama ibu. Kalau kemudian suami ibu dirawat sama orang, cemburu, tapi jangan telat. Sebab kata Allah, waji'a yawma idzin bi jahannam, yawma idzin yatadzakkarul insan, yawma idzin yatadzakkarul insanu wa alla lahu dzikra. Masya Allah. Jadi kalau mau ingat jangan telat, mumpung suami masih ada. Supaya tidak disayang orang bagaimana caranya, yaitu harus kita tata dengan baik. Cemburu buta itu kita merasa memiliki, pastikan bahwa sesuatu yang ada di dunia itu harta, tahta, wanita, semua yang ada di sini hanya pinjaman. Ketika kita merasa bahwa itu milik kita, siap-siap menjadi orang yang kecewa. Persis gambarannya kayak tukang parkir. Biar mobilnya banyak nggak sombong, sore hari mobilnya habis, itu tidak pernah merasa sedih dan gelisah. Kenapa? Karena merasa cuma dititipin, suami juga titipan, makanya kalau ada yang mau ngambil nggak apa-apa. Nggak boleh ya Bu? Supaya nggak diambil gimana caranya? Jagain. Gimana caranya jagainnya? Dengan penuh kasih sayang, yang sopan malaki. Jangan manggil namanya mentang-mentang. Ya ada sih jujur tapi menyakitkan gitu loh. Contoh nanyanya, Neng, kata orang-orang di kampung ini, abang ini adalah orang yang paling jelek. Kalau istri yang punya hati nggak begitu, enggak. Abang nggak jelek, cuma abang salah duduk. Makanya ibu hati-hati kalau mau duduk, kalau nggak pengen dibilang jelek. Ibu kasih semangat suaminya. Kalau abang duduknya nggak sama orang-orang ganteng, abang nggak kelihatan jelek. Kelihatan jelek karena salah duduk. Aman Bu kalau begitu. Sama kalau ibu menjadi istri yang soleha, yang baik, yang gak cemburuan. Ketika ke mall, mobil ibu mohon maaf buka pintu saja harus bertiga tuh pintunya. Saking macetnya gitu loh. Mobil orang dipencet doang udah buka. Ibu bisa ngomong tuh sama suami, Bang saya gak akan cemburu sama model begitu Bang. Yang salah bukan abang mobilnya jelek, tapi yang salah orang sebelah yang mobilnya bagus parkir di sebelah mobil kita. Kalau udah begitu, adem tuh pikiran. Jangan ada merasa memiliki Bu, karena itu adalah bukan milik kita. Oke, Tuhan saya. Masya Allah, terima kasih tabarakallah guru atas tausiah dan penjelasannya. Insya Allah bermanfaat buat kita semua. Amin ya Rabbal. Setelah ini kita akan ngaji bersama guru kita, Kiai Ustadz Munawir Ngacir. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.